Pada minggu pertama perang Israel-Hamas, media yang meliput konflik tersebut terjebak dalam baku tembak dengan sedikitnya ada 12 wartawan tewas dan lainnya terluka atau dilecehkan. Di antara korban jiwa adalah jurnalis video Reuters Isam Abdallah yang terbunuh pada hari Jumat 13 Oktober 2023 ketika melakukan liputan langsung di dekat perbatasan di Lebanon Selatan. 6 jurnalis lainnya terluka dalam serangan yang sama termasuk 2 jurnalis dari Reuters, Al Jazeera, Agence France Presse, atau AFP. Seorang juru bicara PBB mengatakan jika situasi terus meningkat, kemungkinan besar akan lebih banyak tragedi serupa. Lebih dari 4.000 orang di kedua belah pihak telah terbunuh sejak militan Hamas melancarkan serangan pada 7 Oktober 2023. 12 diantaranya termasuk Abdallah adalah jurnalis yang meliput serangan dan serangan balasan tersebut menurut Komite Perlindungan Jurnalis atau CPJ. Dari kasus-kasus yang didokumentasikan CPJ sejauh ini, 10 jurnalis adalah warga Palestina, 1 warga Israel, dan 1 warga Lebanon. Organisasi yang bermarkas di New York itu mengatakan setidaknya 2 wartawan lainnya hilang. Reuters mengatakan bahwa Abdallah memberikan sinyal video langsung kepada lembaga penyiaran ketika ia terbunuh. Kabarnya diarahkan ke lereng bukit pada saat ledakan terjadi. Salah satu jurnalis yang terluka dalam serangan itu mengatakan bahwa kru sedang merekam tembakan Israel pada saat itu dan satu serangan mengenai Abdallah dan serangan kedua mengenai kendaraan yang digunakan oleh media. Utusan PBB untuk Israel, Gilad Erdan, mengatakan pada hari Jumat bahwa Israel biasanya menyelidiki kematian warga sipil. Ia mengatakan bahwa Israel tidak akan pernah ingin memukul atau membunuh atau menembak jurnalis manapun. Namun dalam keadaan perang, hal ini mungkin saja terjadi. Reuters dan AFP sama-sama menyerukan penyelidikan atas insiden tersebut dan lembaga penyiaran Qatar di Al Jazeera mengatakan pihaknya menganggap Israel harus bertanggung jawab secara hukum dan moral. Penargetan Israel terhadap tim Al Jazeera adalah pengabaian terang-terangan terhadap standar keselamatan internasional yang secara jelas membedakan pers, termasuk pembunuhan korespondennya Shirin Abu Akleh di tepi barat pada tahun 2022 yang ditembak saat sedang bertugas. Investigasi terhadap kasus ini oleh media dan kelompok hak asasi manusia menyimpulkan bahwa ia hampir pasti terkena penembak jitu Israel. Israel kemudian meminta maaf atas penembakan jurnalis Amerika Palestina tersebut, namun para pendukung kebebasan pers telah meminta Gedung Putih untuk memastikan akuntabilitas. Dalam insiden terpisah, BBC mengatakan bahwa beberapa jurnalisnya dilecehkan saat bertugas di Israel. Polisi di Tel Aviv pada hari Kamis menghentikan kendaraan yang digunakan oleh tim BBC Arab. Para jurnalis mengidentifikasi diri mereka sendiri dan kendaraan tersebut ditandai sebagai TV dalam birokrasi, namun kru diperintahkan keluar dari mobil dan ditahan di bawah todongan senjata. Polisi menggeledah para jurnalis dan mencegah salah satu reporter merekam kejadian tersebut. Dalam sebuah pernyataan, polisi sempat mengatakan kendaraan itu tampak mencurigakan dan mengindikasikan bahwa para wartawan digeledah karena takut memiliki senjata. Selain risiko keamanan, Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi mengatakan pada Minggu 15 Oktober bahwa ia mengupayakan kemungkinan penutupan biro lokal Al Jazeera. Karhi menuduh kantor berita milik negara Qatar melakukan penghasutan dan memaparkan potensi serangan dari Gaza kepada tentara Israel menurut laporan Reuters. Menteri mengatakan ia akan membawa langkah tersebut ke kabinet untuk dipertimbangkan. Hukum humaniter internasional melindungi jurnalis dari serangan langsung, namun melaporkan konflik di daerah padat penduduk membawa meningkatan resiko. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Program Timur Tengah CPJ Syarif Mansur kepada VOA News. Setelah serangan fatal pada hari Jumat, juru bicara PBB mengatakan wartawan perlu dilindungi dan diizinkan melakukan pekerjaan mereka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.